Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami kelas sore akan menerangkan tentang sistem reproduksi untuk praktikum anatomi dan fisiologi. Anggota kelompok yang akan membawakan materi ini diantaranya, pertama, saya sendiri, Aji Soekarna, kedua, Muhammad Rahmat Ramadan, ketiga, Mulia Muhammad, keempat, Nia Firdayanti. Teori dasar. Sistem reproduksi berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan spesies melalui proses pembentukan, pematangan, dan pembuahan sel gamet. Pada manusia, sistem reproduksi terdiri atas organ reproduksi primer dan sekunder yang fungsinya dikendalikan oleh sistem endokrin melalui regulasi hormonal yang kompleks. Pemahaman mengenai fisiologi sistem reproduksi menjadi dasar penting dalam bidang farmasi, terutama dalam mengkaji efek obat terhadap kesuburan, siklus menstruasi, kehamilan, dan penggunaan kontrasepsi. Sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki tersusun menjadi dua bagian. Satu, genitalia eksterna. Satu, penis. Menyalurkan sperma ke saluran reproduksi perempuan saat ejakulasi. Dua, skrotum. Melindungi dan mengatur suhu testis untuk pembentukan sperma. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya ureter, ductus pars deferens, ini seminal vessels, ini urin, ini kantong urin, bladder, public symphysis, suspensory ligamen, ini ligamen, ini corpus spongiolus, scrotal septum. Nah, ini penis, ini corpus cavernosum, corona, ini corona, glans penis, ini uretra teh saluran, ini ya, ini tempat keluarnya. Testis, ini testis, skrotum, dartos, epidimis, ini epidimis, spermatikord, ini spermatikord, gugus spongiosum muscle, bulbouretal Cooper gland, ejakulatory, ini ejakulatory, ini ejakulasi di sini. Prostat, seminal vessel. Nah, ini yang kedua, genitalia interna. Yang pertama tadi genitalia externa, ini interna. Satu, testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, ini testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis. Nah, yang ini menyimpan dan mematangkan sperma. Di sini ini nempel di testis ini kayaknya. Vas deferens menyalurkan sperma dari epididymis ke ureta. Dari sini ke ureta.
Prostat menghasilkan cairan semen yang membantu mobilitas sperma. Fakultas ductus ejaculatorius menyalurkan sperma dan cairan seminal ke ureta. Kelenjar bulbouretalis Cooper menghasilkan cairan pelumas yang membersihkan ureta. Ureta menyalurkan sperma dan urin keluar dari tubuh. Sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi perempuan terdiri dari genitalia eksterna, genitalia interna, dan panggul. Genitalia eksterna. Genitalia eksterna menempel pada panggul minor sehingga menutupi bagian anterior panggul. Mons pubis, daerah lemak di atas tulang pubis. Lubia mayor, lipatan kecil, lipatan kulit luar yang melindungi organ reproduksi. Lubia minor, lipatan kulit dalam yang melindungi pintu masuk vagina. Klitoris, organ kecil yang sensitif, berfungsi untuk rangsangan seksual. Vestibulum, ruang antara labia minor, tempat berbagi arifisium terbuka. Orifisium uretra, pembukaan saluran kemih. Kelenjar skena, kelenjar yang mengeluarkan cairan pelumas saat rangsangan seksual. Bulbus vestibuli, struktur yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan sensasi. Orifisium vagina, pembukaan vagina. Kelenjar Bartholini untuk menghasilkan cairan pelumas untuk vagina. Perineum, area antara pulpa dan anus. Kemudian selanjutnya ada genitalia interna. Genitalia interna terletak di dalam rongga panggul minor. Pertama ada vagina, saluran yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim. Yang kedua ada uterus atau rahim, tempat untuk berkembangnya janin selama kehamilan. Dan yang ketiga ada tuba uterina atau saluran falopi, saluran yang tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Dan yang keempat ada ovarium atau indung telur, tempat produksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Organ aksesoris yang menunjang organ reproduksi pada perempuan yaitu adalah salah satunya payudara. Payudara adalah organ aksesoris yang mendukung sistem reproduksi pada perempuan dengan fungsi utama untuk menghasilkan susu. Secara makroskopis, payudara terdiri dari papila puting susu, areola area gelap sekitar puting, dan korpus mammae bagian utama payudara yang mengandung kelenjar susu dan jaringan lemak. Pada tingkat mikroskopis, payudara terdiri dari alveoli, lactiferus saluran yang mengalirkan air susu, serta sinus lactiferus ruang penyimpanan air susu sebelum dikeluarkan. Semua struktur ini bekerja sama untuk mendukung proses laktasi. Sekian, terima kasih.